Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 3 bait 1 dan yang kedua. Kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kebaktian pada kesempatan ini kita awali dengan pengakuan di dalam hati kita yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali ibadah pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan yang akan dipandu oleh tim pujian dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 11. Kita pujikan bait 1 dan bait yang ketiga. Gembira
Jemaat yang terkasih, sebagai dasar untuk kita mengumpulkan persembahan terambil dari Matius 6 ayat yang 33. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Untuk mengiringi beredarnya kantong persembahan terambil dari Kidung Pujian 61 bait yang pertama dan yang keempat. Ku serahkan kepadamu, ku persembahkan milikku, jiwa serta ragaku, dan selanjutnya. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk berdiri, kita mengaturkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan kami yang tidak terhitung, baik berkat kesehatan, baik berupa harta benda, dan di saat ini kami diizinkan untuk mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan kuduskan, kiranya Tuhan sucikan, sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya persiapkan hati kami masing-masing. Kami berdoa terkhusus untuk Bapak Karsanto yang akan menyampaikan firman pada saat ini. Kiranya Engkau berikan kepandaian, kebijaksanaan, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam ibadah kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk saudara-saudara yang membawa Alkitab, silakan kita buka bersama dan nanti kita baca bersama-sama. Dan mungkin untuk saudara-saudara yang membawa HP ataupun aplikasi Alkitab bisa kita buka bersama. Dan untuk bacaan kali ini akan kita ambilkan dari Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma 12 ayat 9
sampai 21 yang demikian firman itu. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu yang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan yang kita terima hari ini. Dan siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman ini. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Apa kabarnya? Harapan kami tetap walaupun sekian lama kita tak bertemu karena situasi PPKM, tetapi kita senantiasa dalam lindungan Tuhan. Karena kita yakin sepanjang kita tidak meninggalkan Tuhan, tentu saja Tuhan akan selalu berserta kita. Amin. Untuk menambahkan semangat dalam saat kita beribadah kali ini, kebetulan saat ini adalah bulan Agustus, di mana di bulan Agustus ini ada momen penting bagi negara kita, yaitu Hari Kemerdekaan. Untuk itu tidak ada salahnya pada saat ini kita akan meneriakkan yel atau pekik kemerdekaan supaya menambah semangat untuk saat kita mengadakan ibadah kali ini. Merdeka! 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 Iya, terima kasih. Semoga betul-betul hidup kita nanti dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang telah kita baca bersama, kita dengarkan bersama dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21, ini kita akan coba merenungkan bersama, kita akan coba memahami apa maksud Tuhan dengan firman tersebut. Namun supaya kita tidak lari kemana-mana, kita akan ambil tema, yaitu tema kali ini adalah tugas dan peran gereja di tengah dunia. Tugas dan peran gereja di tengah dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Setiap ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan, pasti Tuhan ada maunya, ada tujuannya. Demikian pula kita kalau membuat sesuatu apapun itu yang kita buat, pasti kita punya tujuan. Seandainya kita membuat sebuah rumah, tentu kita bertujuan agar rumah itu nantinya bisa kita huni, sehingga nantinya kita bisa berteduh dari terik matahari maupun hujan yang akan mengguyur kita. Demikian pula dengan gereja. Gereja hadir di tengah dunia ini, Tuhan juga mempunyai maksud dan tujuan gereja itu dihadirkan di tengah dunia. Untuk itu, apa? Ada satu pertanyaan, apa tujuan Tuhan menghadirkan gereja di tengah dunia ini? Sebelum kita masuk dalam tujuan atau peran nanti gereja, misi gereja atau tugas-tugas gereja, apa yang Tuhan kehendaki dari gereja itu, sebelumnya kita akan memahami apa arti gereja itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau anak sekolah saat ujian mungkin dari bu gurunya atau di soalnya tertulis tempat ibadah orang Kristen itu titik-titik. Kalau muridnya itu nanti menulis dengan jawaban gereja, itu betul, tidak salah. Seandainya saudara pergi ke luar daerah lalu ditanya, tahu kita orang Kristen misal, Bapak dari gereja mana? Atau Ibu dari gereja mana? Kita menjawabnya dari GKJ Palihan. Itu loh yang di atas underpass YIA. Itu juga tidak salah. Itu jawaban juga betul. Tetapi yang dimaksud dengan gereja, yang dimaksud oleh Tuhan dengan gereja itu bukan suatu bangunan gedung yang megah atau bangunan gedung di mana kita bisa mengadakan perkumpulan atau ibadah dan lain sebagainya. Tapi gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita menilik gereja itu berasal dari kata eklesia, itu dari bahasa Yunani, yaitu ek dan kaleo. Kalau ek itu artinya keluar, sedangkan kaleo itu dipanggil. Lalu siapa yang dipanggil? Yang dipanggil ya kita ini. Keluar dari mana? Keluar dari cara hidup duniawi untuk mengikut cara hidup Tuhan. Boleh secara singkat kita simpulkan bahwa gereja adalah umat-umat yang mengikuti Tuhan Yesus. Setelah kita tahu arti dari gereja itu, kita sekarang akan memasuki dari apa tugas dan peran gereja hadir di tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada 3 poin penting dari tugas dan peran gereja itu hadir di tengah dunia. Yang pertama, bersekutu. Lalu yang kedua, melayani. Yang ketiga, bersaksi. Kita akan kupas satu persatu peran tugas panggilan gereja ini. Dari yang pertama yaitu bersekutu. Kalau dari bahasa Yunaninya ini koinonia. Dari persekutuan ini ada, kalau kita kupas lagi, persekutuan ini ada 2 bagian di dalam persekutuan ini, yang sifatnya satu horizontal dan yang satu vertikal. Persekutuan yang vertikal adalah persekutuan kita dengan Allah melalui ibadah. Ya, persekutuan secara vertikal adalah persekutuan kita dengan Allah atau biasa lazimnya disebut liturgia. Itu persekutuan kita dengan Allah. Mengapa gereja dipanggil untuk
bisa bersekutu dengan Allah. Karena memang manusia itu tidak ada artinya jika meninggalkan Allah itu sendiri. Untuk itu kita selalu harus ada komunikasi yang baik dengan Allah. Sehingga persekutuan secara vertikal ini kita jalin agar kita ada keakraban, ada terjalin hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, komunikasi yang baik dengan Allah. Sehingga kalau kita bisa berhubungan baik dengan Allah, kita akan mempunyai akar yang kuat. Ibarat pohon, kita akan berakar yang kuat, sehingga iman kita tidak akan mudah digoyahkan. Itu maka sangat penting sekali. Saya sangat protes. Ada orang yang mengatakan dadi wong Kristen itu tidak harus ke gereja, yang penting cara hidupnya benar. Tidak, itu tidak. Karena panggilan orang Kristen itu harus ada ibadahnya, liturgia. Dalam Keluaran 20, dalam perintah 10 jelas nyata sekali. Kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja dan seterusnya. Silahkan nanti dibuka Keluaran 20 tentang 10 firman. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang Kristen itu yang penting cara hidupnya betul, tidak. Tetapi harus ada jalinan komunikasi yang baik antara umat dengan Tuhan. Itu yang secara vertikal. Bersekutu secara vertikal dengan Allah. Tetapi di sisi lain kita juga harus bersekutu dengan sesama. Dengan sesama kita, dengan sesama orang yang percaya. Mungkin untuk saat ini kita tidak bisa bersekutu secara normal seperti hari-hari yang kemarin, tahun-tahun yang kemarin saat kita belum memasuki pandemi. Kita bisa bersekutu dalam gereja, namun mungkin sekarang kita dibatasi. Namun ada pepatah, walaupun jauh di hati kita, walaupun jauh di mata, kita tetap dekat di hati. Persekutuan kita dengan sesama kita masih tetap dapat kita jalin. Dapat kita jalin. Ini juga sangat penting. Karena dengan persekutuan dengan sesama kita akan membangun kebersamaan. Di saat satunya lemah, satu menopang. Di saat satunya membutuhkan penghiburan, yang satunya membantu penghiburan. Ini sangat penting sekali di dalam hubungan antar umat, antar jemaat. Karena memang manusia diciptakan bukan termasuk makhluk individual, tetapi menjadi makhluk yang sosial. Artinya tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu bersekutu dengan sesama kita, dengan khususnya orang beriman, itu sangat penting dan itu tidak boleh kita tinggalkan. Itu tadi tugas panggilan gereja yang pertama. Lalu untuk yang tugas panggilan gereja yang kedua, yaitu melayani. Kalau dalam bahasa Yunaninya diakonia. Diakonia. Ini juga gereja dipanggil hadir di tengah dunia, itu harus punya peran yang nyata. Ketika di satu tempat ada gereja, ada orang percaya di situ. Contoh saja di Palian. Di Palian sini misal kita melihat gerejanya megah, tetapi di sekeliling kita masih ada orang yang kelaparan, artinya gereja belum bisa hadir di Palian. Gereja hadir harus bisa membantu, mempunyai peran yang nyata. Ketika ada orang yang lapar, gereja mampu memberikan makan. Ketika ada orang yang bersedih, gereja mampu memberikan penghiburan. Akan sangat memprihatinkan sekali apalagi ketika sesama warga gereja terjadi kesenjangan sosial yang sangat jauh. Itu akan sangat memprihatinkan. Berarti gereja memang belum hadir di hati jemaat kita di sini. Artinya gereja hanya gereja, simbol gereja, bangunan gedung saja, bukan arti yang sesungguhnya gereja adalah umat yang dipanggil dan yang dipilih oleh Tuhan.
Untuk itu, sekali lagi, gereja hadir di tengah dunia harus mempunyai peran yang nyata, aksi yang nyata. Apalagi kita mungkin di satu lingkungan, kalau di lingkungan gereja itu, di lingkungan orang-orang yang mengaku orang Kristen, kok di situ masih ada kejahatan yang luar biasa, masih banyak kejahatan, berarti gereja itu juga belum ada hadir dengan baik di situ. Gereja harus mampu menjadi garam. Gereja harus mampu menjadi terang di satu tempat di mana orang itu, jemaat itu hadir. Sehingga kalau toh kita menjadi garam, lingkungan kita akan menjadi sedap. Karena garam itu akan membuat rasa yang kurang enak menjadi rasa yang sedap. Kita harus mampu menjadi terang di mana situasi lingkungan kita yang gelap, dengan hadirannya gereja di lingkungan itu akan menjadi lebih terang. Itulah yang Tuhan kehendaki dengan kehadiran gereja atau kehadiran kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, peran nyata harus kita wujudkan sebagai anak-anak Tuhan. Lalu setelah tadi tugas panggilan gereja yang kedua, diakonia atau melayani, kita masih ada setidaknya satu tugas panggilan gereja yang juga harus kita lakukan, yaitu bersaksi, atau dalam bahasa Yunaninya marturia. Makanya di sini di Jogja ada perguruan tinggi namanya marturia. Harapan lulusan marturia itu nanti menjadi orang-orang yang mampu bersaksi di tengah dunia. Itu karena tugas panggilan gereja salah satunya adalah bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang kebenaran firman. Bersaksi tentang bahwa Yesus hadir ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita. Yesus hadir di dunia ini, banyak sekali yang telah diperbuat, yang telah dilakukan. Yang semuanya itu yang Tuhan lakukan itu semua demi kebaikan manusia. Untuk itu, apa yang telah dilakukan Kristus Yesus itu harus kita mau bersaksi. Mungkin kalau kita bersaksi itu kadang, saya sendiri kadang sok mikir, ya, di tempat tertentu kita kadang takut untuk mengadakan kesaksian. Kalau saya itu orang Kristen, itu kadang kita ngomong aja takut. Tetapi di sini Tuhan menghendaki agar kita tidak takut untuk mengatakan kesaksian kita bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus hadir di dunia itu adalah untuk menyelamatkan kita semua. Ada satu perintah agung yang harus kita laksanakan, yang wajib kita laksanakan, dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Itulah perintah Tuhan untuk kita tidak tinggal diam. Mungkin kita sudah nyaman dengan keadaan kita, tetapi kita perlu peduli ke orang lain supaya orang lain juga boleh merasakan keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita semua tahu sesungguhnya apa tugas dan peran gereja atau peran kita selaku orang-orang percaya, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mari kita mengevaluasi, mengkoreksi diri kita masing-masing. Satu pertanyaan yang harus kita lontarkan dalam diri kita, apakah kita sudah melaksanakan seperti perintah yang Tuhan kehendaki atas hidup kita? Saya mengatakan, berbahagialah bagi mereka yang karena mendengarkan firman ini telinganya merasa dijewer, telinganya merasa diselentik, karena mereka berarti masih mempunyai hati. Tetapi
kalau bahasanya Jawa, kalau sudah mendengar firman ini sudah tidak ada reaksi, artinya ndablek, itulah yang bahaya. Tapi sekali lagi berbahagialah yang karena firman ini kita merasa ditegur, kita merasa dicambuk, sehingga kita nantinya akan tersadar akan keterlenaan kita, sehingga kita setidaknya kita berusaha menempuh jalan yang dikehendaki Tuhan. Amin saudara-saudara, amin. Setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan memasuki saat teduh, dan nanti setelah saat teduh kita akan dengarkan pujian dari tim pujian GKJ Palian yang akan menaikkan pujian bagaimana kasih itu dinyatakan di dalam hidup, bahasa cinta. Kita memasuki saat teduh dahulu. Silahkan untuk tim paduan suara. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, kepada kesempatan ini kami anak-anak-Mu datang menghampiri tahta kekudusan-Mu Tuhan. Kami membawa rasa syukur kami karena kami sungguh merasakan bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan hidup kami, sehingga kami boleh merasa kecukupan atas kemurahan Tuhan itu, di mana Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan jasmani maupun rohani kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita karena berkat Tuhan. Namun Tuhan, karena kelemahan kami, perkenankan kami Tuhan, kami untuk memohon pertolongan Tuhan melalui doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di sini, GKJ Palian. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati gereja ini. Tuhan, berikan kemampuan untuk gereja ini untuk dapat hadir di tengah masyarakat, sehingga mampu mewujudkan kehendak Tuhan,
mewujudkan karya keselamatan Tuhan di tengah masyarakat sekeliling kami. Kami senantiasa memohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan mampukan semua yang ada di dalam gereja ini, baik pengurus, majelis, pendeta, dan komisi-komisi yang ada, panitia-panitia yang ada, maupun seluruh segenap jemaat, kiranya Tuhan senantiasa berikan hikmat sehingga senantiasa dalam kehidupannya boleh melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana pada kesempatan ini bangsa negara kami baru mengalami situasi yang boleh kami rasakan agak memprihatinkan, karena kami masih harus merasakan kehidupan pandemi karena COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau hadir, Engkau campur tangan. Kami percaya bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu menyelamatkan bangsa kami. Tuhan mampu mengusir segala sesakit penyakit yang ada di negeri ini, sehingga nantinya negara kami ini boleh merasakan sesuatu yang baik, sehingga boleh melanjutkan segala program dari negara ini untuk mewujudkan tatanan kehidupan bagi masyarakat yang adil dan makmur. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan, kiranya mampukan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga betul-betul apa yang menjadi kebijakan ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan semata. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang memang menjadi program yang belum dilaksanakan, yang belum bisa terlaksana karena situasi pandemi ini. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan jalan sehingga nantinya program-program ini boleh dilakukan dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada kesempatan ini sedang sakit. Kami tidak mengetahui sakit dan penyakit apa, namun kami yakin sepenuhnya bahwa Tuhan, dengan zaman Tuhan, saudara-saudara kami ini nantinya boleh merasakan kesembuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohonkan berkat untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan senantiasa berkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini masih menempuh pendidikan, baik yang dari tingkat sekolah dasar, TK, sekolah dasar maupun sampai perguruan tinggi. Kiranya Tuhan senantiasa berkati, berikan kemampuan walaupun dalam situasi yang sulit, namun senantiasa Tuhan berikan kemampuan untuk meraih ilmu, sehingga ilmunya nanti boleh dipraktekkan untuk keluhuran nama Tuhan. Tuhan, kami menyadari di dalam kehidupan kami banyak terselip dosa yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan. Tuhan, demikian seru doa kami, doa syukur kami, dan doa permohonan kami. Dan kami meyakini doa ini hanya kami yakini dan kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah kita imani, kita percaya akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita akan bersama-sama menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama, kami undang untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini untuk mengadakan ibadah yang nyata di dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian ibadah kita di hari ini. Bapak Ibu, ibadah kita di hari ini masih dalam rangka PPKM dan tentu saja ibadah ini diselenggarakan secara online. Dan kami atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Palian mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua dan saudara-saudara yang telah berkenan mengikuti ibadah baik di pagi hari, di siang hari maupun di malam hari. Kiranya Tuhan selalu memberikan berkat bagi kita semua sehingga kehidupan kita selalu menerima berkat dari Tuhan saja. Tuhan menyertai kita. Amin. Terima kasih.